Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Triastuti SPD, CGP Angkatan 7 Kota Bekasi. Pada kegiatan ini, saya akan melaksanakan supervisi akademik pada tahap yang pertama, yaitu pra-observasi. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Ecin Kuraisin SPD MM. Yang saya hormati Bapak PP, Bapak Abdul Ghafur SPD. Dan di sini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Nita Aryani SPD. Selanjutnya saya laksanakan kegiatan pra-observasi pada hari ini. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Dinar. Bagaimana kabar Bu Nita? Alhamdulillah baik Bu Dinar. Alhamdulillah baik. Oh iya Bu Nita, mohon maaf saya mengganggu waktu Bu Nita pada hari ini. Tidak apa-apa Bu Dinar. Ini Bu, saya ada perlu. Seperti yang pernah saya bicarakan pada waktu minggu yang lalu, saya mau melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Ya, oh iya Bu Dinar, kalau saya boleh tahu supervisi akademik itu apa ya? Supervisi akademik itu merupakan sebuah proses yang memberdayakan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu Bu Nita. Oh iya Bu Dinar, saya jadi paham sekarang. Syukurlah Bu Nita jika sudah mengerti. Pada kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan ya Bu. Yang pertama tahapan pra-observasi, kedua tahapan observasi, ketiga tahapan pasca observasi. Kira-kira seperti itu Bu Nita tahapan supervisi akademik. Percakapan kita merupakan langkah pertama dalam supervisi akademik yang namanya adalah pra-observasi. Kita bercakap-cakap memiliki tujuan untuk melihat sejauh mana persiapan Bu Nita dalam pelaksanaan observasi. Pada kegiatan observasi ini nanti Bu Nita mengajar dan saya sebagai supervisor untuk mengobservasi kegiatan Bu Nita di kelas. Setelah percakapan kita ini, apa harapan Ibu dalam pelaksanaan observasi? Baik Bu Dinar, yang saya harapkan pada percakapan Pak observasi ini agar saya lebih siap dan lebih memahami sehingga dapat melaksanakan observasi dan lebih lancar lagi maksudnya dan lebih memahami lagi. Berarti yang diharapkan Bu Nita lebih siap dan paham ya Bu ya? Ya betul Bu Dinar, mudah-mudahan biar lancar dalam pelaksanaannya nanti ya Bu Dinar. Ya. Kira-kira kapan pelaksanaan pembelajarannya Bu Nita? Kira-kira kurang lebih 3 hari ya Bu Dinar. Oke Bu Nita, 3 hari lagi ya? Ya. Bu Nita rencananya mengajar mata pelajaran apa? Saya rencananya akan mengajar mata pelajaran tematik Bu. Kira-kira materi tentang apa Bu Nita? Materinya tema 5 mengenai ekosistem, subtema 2 Bu Dinar. Oke, iya. Kalau saya boleh tahu, apa tujuan pembelajaran dari materi Ibu itu? Tujuan pembelajaran materinya ada 2 Ibu Dinar. Yang pertama adalah dengan mengamati gambar dan video, siswa dapat menganalisis interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitarnya secara komunikatif, itu yang pertama. Lalu yang kedua, melalui unjuk kerja, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi di lingkungan sekitar secara kreatif Bu Dinar. Kurang lebih seperti itu tujuan pembelajarannya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Ibu praktekkan dalam observasi nanti ada 2 ya Bu Nita ya? Ya betul Bu Dinar, ada 2. Jika saya boleh tahu, Ibu sudah mempersiapkan apa saja untuk observasi nanti? Ya, nanti saya sudah mempersiapkan Bu Dinar. Yang pertama itu RPP ya, rencana pembelajaran. Lalu yang kedua itu LKPD, lembaga kerja siswa. Yang ketiga itu adalah media pembelajaran. Keempatnya nanti saya mempersiapkan video pembelajaran yang nanti akan ditonton oleh anak-anak. Lalu materi pembelajaran, kemudian contoh-contoh gambar ekosistem ya, yang nanti akan diperlihatkan kepada anak-anak. Dan yang terakhir tentunya strategi pembelajaran yang nanti akan saya buat Bu Dinar. Wah, lengkap sekali Bu Nita. Ya Bu Dinar. Apa alasan Ibu Nita memilih fokus pada pembelajaran tema 5 ini? Alasan saya Bu Dinar akan memilih tema 5 ini ya, mengenai ekosistem. Yang saya lihat anak-anak ini kurang aktif dalam pembelajaran terhadap tema 5 ini. Lalu mereka
tidak tertarik Bu Dinar, membosankan, emosi diri pada anak itu kurang berkembang. Kemudian sikap empatinya juga kurang terhadap teman dan lingkungan sekitarnya. Jadi yang saya harapkan Bu Dinar, saya ingin menghilangkan pemikiran siswa seperti itu maksudnya. Oh, jadi itu alasannya ya Bu ya. Pada kegiatan observasi ini apa yang ingin Ibu kembangkan agar tercapai? Jadi hal yang ingin saya kembangkan Bu Dinar adalah yang pertama, saya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, lalu ingin menerapkan HSC Bu Dinar pada peserta didik, karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya Bu Dinar. Lalu saya juga yang ketiga ingin memunculkan keaktifan siswa, lalu memunculkan empati pada diri siswa terhadap teman atau lingkungan sekitarnya. Nah, di sini anak diberi kebebasan Bu Dinar dalam mengerjakan tugasnya sesuai minat dan bakat anak-anak. Seperti itu Bu Dinar. Luar biasa Bu, mantap. Siap Bu Dinar. Oke. Terus strategi apa yang Ibu gunakan dalam observasi nanti Bu? Nah, jadi kalau untuk strategi yang digunakan nanti ya Bu Dinar dalam kegiatan observasi, yang pertama ya seperti yang sudah saya bilang, saya menyiapkan RPP, menyiapkan video pembelajaran, lalu menyiapkan gambar, materi, kemudian LKPD yang terdiri dari tugas kelompok dan tugas individu. Seperti itu Bu Dinar. Mantap Ibu, luar biasa ya. Setelah kegiatan praobservasi ini, saya jadi ingin melihat kegiatan observasinya. Boleh banget Bu Dinar, boleh. Iya. Terima kasih Bu Nita sudah meluangkan waktunya dan kita akan bertemu lagi pada kegiatan observasi. Siap Bu Dinar, sama-sama Bu Dinar. Asih. Sama-sama Ibu. Ya. Akhirnya selesai juga kegiatan praobservasi pada hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Masih puasa? Masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tadi Ibu perhatikan yang datang lebih awal itu Kalista ya. Jadi hari ini Ibu mohon yang memimpin doanya adalah Kalista. Nah Kalista, pimpin doa dulu.
ekosistem. Subtema 2 yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah apa? Melalui kegiatan pengamatan gambar dan video, siswa dapat menganalisis interaksi hubungan antar makhluk hidup dalam lingkungan sekitar secara komunikatif. Itu yang pertama, tujuan pembelajarannya. Lalu yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah melalui unjuk kerja, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup di lingkungan sekitar secara kreatif. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar hari ini? Sudah ya? Nah, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu memiliki sebuah gambar. Kita tanya jawab dulu ya. Nah, nih anak-anak, Ibu mempunyai sebuah gambar. Kira-kira apa yang kalian amati dari gambar yang Ibu miliki? Udah kalian bilang ya? Ya, dulu ada awan. Itu yang terdapat di dalam gambarnya. Lalu hewan apa saja sih yang terdapat di sawah biasanya? Bulan. Apa lagi? Burung. Itu ya. Yang ada di dalam sawah ya hewannya. Nah, yang tadi kalian sebutkan itu nanti ada sangkut pautnya dengan tema yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mengenai ekosistem. Ini hewan-hewan yang kalian tadi sebutkan ya. Ada apa? Ada tikus, ada ular, ada burung ya. Lalu nanti ada pengurainya, ini disebut dengan rantai makanan. Nanti kita akan bahas mengenai gambar yang tadi kita tanya jawab. Sebelum itu kita akan menonton video pembelajarannya terlebih dahulu ya mengenai ekosistem. Jadi yang tadi kalian jawab ini adalah sebuah ekosistem yang ada di sawah ya, di mana di dalamnya ada dua komponen, itu ada yang biotik dan abiotik. Nah, dua komponen itu saling berkaitan ya, saling berinteraksi satu sama lain. Nah, lebih lanjutnya kita akan menonton video pembelajaran dulu ya. Sebelum nanti kita akan tanya jawab. Lihat ya, nanti tolong disimak dengan seksama, dengan teliti. Semoga materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini kalian bersakti ya, ilmunya dapat. Sudah siap untuk menyimak video pembelajarannya? Ya. Kita pegang dulu ya, teman-teman ya. Dari suhu lingkungannya, dari apa? Lingkungan abiotiknya ya. Jadi anak-anak kalian harus tahu ekosistem itu adalah sebuah interaksi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi ekosistem itu saling berkaitan satu sama lainnya, baik yang biotik dan abiotiknya. Jadi kayak tadi kalian lihat di sawah, abiotiknya itu ada air, ada matahari. Nah, air itu memiliki fungsi ke biotiknya. Jadi apa? Padi kan? Tanpa air padi bisa subur tidak? Nah ya, kalau materinya bisa tumbuh nggak padinya? Nah ya, lalu matahari juga ada fungsinya. Itu melakukan fotosintesis. Lalu apa lagi? Tanah. Kalau tidak ada tanah, apa bisa menanam padi? Ada ya. Lalu ada seorang petani tadi di gambarnya, betul nggak? Ada ya. Tuh. Kalau tidak ada petani, apa bisa menanam padi bisa ditanam dengan sendirinya? Ada ya. Jadi mereka saling berkaitan. Makanya ekosistem itu adalah sebuah interaksi makhluk hidup dan makhluk tak hidup di sebuah lingkungan sekitarnya. Nah, yang Ibu perhatikan setelah tanya jawab, ternyata kalian Ibu semua sudah memahami ya materi hari ini. Tapi ada yang masih tidak paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu mau memberikan lembar kerja siswa atau LKPD. Nanti
masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja peserta didik yang Ibu buat. Ini lembarnya ya. Nanti masing-masing kelompok akan Ibu bagikan lembar kerja FFAD-nya. Silakan dikerjakan, berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian nanti perwakilan satu orang mempresentasikan dari hasil pekerjaannya ya. Nanti ada yang mengamati gambar, ada juga membuat proyek. Membuat proyek ini Ibu bebaskan sesuai dengan minat dan bakat kalian ya. Kalian lebih proyeknya mau lebih kemana nanti? Nanti ada yang misalkan membuat visi, gambar, atau lainnya masih banyak lagi. Sudah paham tentang FKBD yang nanti akan dibagikan? Sudah siap ya untuk mengerjakan latihannya ya? Dibagikan ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu ya. Bagaimana, bisa? Ada yang mau ditanyakan? Saya. Sudah selesai? Sudah selesai ya? Silakan kita presentasi ke kelompok ya. Tentang tugas yang pertama yaitu mengamati sebuah gambar. Kalau sudah selesai, kelompok satu dulu ya. Kelompok satu, silakan mempresentasikan mengenai pertanyaan ekosistem apakah ini. Lalu sebutkan apa saja yang dapat kamu amati terkait komponen abiotik dan abiotiknya, serta interaksi dari kedua komponen tersebut. Kelompok satu, siapa yang mau mempresentasikan? Ayo, Alek, silakan berdiri. Ekosistem buatan atau ekosistem dalam abiotik komponen alam, kolom, tali, hewan, burung. Abiotik komponen air, udara, tanah, matahari. Matahari memberikan cahaya kepada tumbuhan, pohon memberikan udara sejuk. Ya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Alea. Kata Alea, biotiknya itu ada sawah, ada pohon ya Alea. Ada manusia dan ada hewan. Lalu kata Alea tadi, kata kelompok satu, yang abiotiknya itu tadi ada tanah, lalu ada matahari. Interaksinya tadi apa Alea? Matahari. Matahari memberikan cahaya kepada tumbuhan, Iya, iya betul. Baik, kelompok dua silakan mempresentasikan untuk tugas pertamanya. Siapa? Kalista, silakan Kalista. benda yang kami seperti padi, tanah, dan juga pohon. Benda yang seperti manusia, padi, dan hewan. Manusia yang padi benda yang
Baik, lanjut untuk kelompok 3. Lucy, silakan Lucy, presentasikan. Ya, tangan betul ya jawabannya ya. Kelompok 4. Siapa yang mau mempresentasikan? Awak. Silakan Awak, suaranya yang kencang biar kedengeran. Ya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi yang Ibu lihat ya, kalau untuk yang tugas pertamanya, kalian sudah memahami ya dari gambar tersebut, termasuk ekosistem apa, lalu apa saja yang terdapat komponennya ya, yang abiotiknya, yang biotiknya, lalu interaksi apa antara dua komponen tersebut. Baik, langsung ke tugas yang kedua, yaitu membuat proyek ya. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan tugas membuat proyeknya. Dibagikan oleh Dewi sama Nisa. Yang lain perhatikan ya, yang terdengar. Silakan memperkenalkan diri dan proyek apa yang dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengamat kelompok 1 dengan mulai membuat fungsi akan mengerjakan kelompok berjudul Mawar Merah dan Alam. Mawar merah, merah merupakan warna merupakan sifat keberagaman. Keindahan menjadikan keberagaman untuk dunia menjadi. Oh mawar merah, cantik duri-duri, indah dan lucu. Jadilah saksi kasih sayang diri. Keberadaanmu tak hanya menjadi biasa. Tumbuhlah mengiringi indahnya dunia, bukanlah bagai Tuhan yang diri. Jangan layu bagi rasa kecewa dari semuanya. Ya, lanjut, Tawi. Tawi mengenai tentang apa, Wi? Kontribusinya tentang apa? Indahnya mata remaja, sinaran cahaya mendalam. Oh, ciptaan Tuhan yang mulia. Eloknya dirimu memiliki keluarga baru. Cantiknya hijau, segar yang lapang. Mata situ keluar diri menjadi bahagia. Terima kasih Tuhan Allah. Sampai teman baru dulu. Langsung berjudi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ya. Kontribusinya silakan, Tawi. Jadi anak-anak yang disebutkan tadi sudah dilihat bahwa pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Baik, mungkin cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Silakan Tri, Hasbi, duduk kembali. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita ucapkan bersama-sama hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, kita nyanyi dulu lagu daerah sama-sama yuk. Ada yang bisa lagu Ampar-Ampar bisa? Bisa apa? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ampar pisang, pisangku belum matang, masak sebiji di bubur bari-bari, mangga lepok, masak sayur bengkok, bengkok dimakan api, apinya campurukan, bengkok dimakan api, apinya campurukan. Bukan kita semua. Yuk, teman-teman, silakan dilakukan alat tulisnya. Silakan untuk kembali dan silakan pimpin kelas. Siapa yang mau pimpin kelas? Ya, kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dina. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah dalam suasana Ramadan, detik-detik terakhir masih mau mengerjakan tugas nih Bu Dina. Iya Pak. Luar biasa. Alhamdulillah Pak. Terima kasih buat Bu Nita yang sudah mau meluangkan waktunya Sama-sama untuk Pak. membantu Bu Dinar dalam mengerjakan tugas, yaitu dari baik. Setelah ini nanti Bu Dinar akan mempraktekkan pasca observasi kelas yang kemarin sudah diobservasi oleh Bu Dinar. Nanti akan saya amati. Baik, itu saja mungkin. Silakan Bu Dinar untuk memulai pasca observasinya. Iya, terima kasih Pak Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dina. Apa kabarnya Bu Nita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nita kemarin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Dina. Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai kegiatan observasi kemarin ya Bu. Ya, silakan Bu Dina. Iya. Berdasarkan catatan refleksi saya mengenai kegiatan Ibu, yang pertama, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berjalan dengan baik sesuai yang sudah Ibu rencanakan. Alhamdulillah. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai dengan RPP. Yang ketiga, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, saya lihat itu kegiatan kompetensi sosial emosionalnya sudah ada ya Bu ya. Baik. Saya ikut senang Bu Dina mendengarnya. Ini akan menjadi sebuah catatan tersendiri untuk saya. Oke. Pada topik dan catatan saya mau menanyakan beberapa hal ya Bu ya. Boleh Bu Dina? Oke. Apa yang menjadi hambatan dan kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran yang kemarin Bu Nita lakukan? Hambatannya sih Bu Dina, saya merasa kurang luas ya dalam mengajar anak-anak, apalagi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu yang menjadi hambatan bagi saya. Oke. Bagaimana upaya perbaikan pada proses pembelajaran Ibu Nita ke depannya? Upaya perbaikan saya mungkin ke depannya saya akan berlatih lagi untuk mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini, terus kemudian mencari referensi lain mungkin Bu Dina untuk bahan pembelajaran saya ke depannya. Seperti itu Bu Dina. Luar biasa Ibu, mantap. Apakah yang sudah baik dengan kegiatan observasi kemarin menurut Ibu? Yang sudah baik kemarin ya Bu Dinar ya, observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya sudah menerapkan pembelajaran KSE, lalu pembelajaran berdiferensiasi. Ya, terus saya lihat anak-anak juga aktif dalam pembelajarannya Bu Dinar. Oke. Apa harapan Bu Nita ke depannya agar pembelajaran lebih baik? Harapan saya ke depannya ya lebih meningkatkan lagi Bu Dinar. Meningkatkan lagi khususnya pembelajaran yang lebih menarik, yang berfokus kepada siswa. Seperti itu Bu Dinar. Apa rencana tindak lanjut Bu Nita ke depan? Tindak lanjut saya yang pertama saya ingin memperbaiki pembelajaran saya ya Bu Dinar ya. Terus mungkin saya ingin menciptakan pembelajaran lebih inovatif lagi agar anak bisa lebih kreatif dan inovatif lagi dalam pembelajarannya itu Bu Dinar. Hebat Bu Nita, luar biasa. Terima kasih Bu Dinar. Sekarang perasaan Bu Nita bagaimana setelah melaksanakan kegiatan observasi yang kemarin? Yang saya rasakan ya Bu Dinar ya, kalau kita menerapkan pembelajaran secara KSE, terus pembelajaran berdiferensiasi, yang pengalaman saya kemarin itu, saya sangat senang karena anak-anak lebih jauh lebih aktif. Pembelajarannya anak-anak juga pas ditanya tentang emosionalnya itu mereka rata-rata senang, nggak jenuh.
Makanya ini sangat bermanfaat banget ya buat saya pribadi ya. Iya. Ternyata kita sebagai guru itu harus menciptakan pembelajaran yang menciptakan lingkungan belajar itu lebih menyenangkan, lebih berinovatif lah Bu Dinar. Seperti itu deh, pokoknya senang aja ngelihatnya. Anak-anak lebih aktif, mau bertukar pikiran, menanyakan hal yang belum dipahami oleh mereka, seperti itu. Semoga sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih juga Bu Kedepannya Dinar. menjadi guru yang profesional. Amin yang bisa ya Allah. andalkan ya. Amin Bu Dinar. Masih banyak belajar. Iya ya. Terima kasih Bu Nita atas waktunya. Sama-sama Bu Sehingga Dinar. bisa membantu kegiatan saya pada hari ini. Sama-sama Bu Dinar. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bu Dinar ya. Iya. Nanti kita jumpa lagi pada kegiatan berikutnya. Ya, siap Bu Dinar. Oke, terima kasih. Ya, alhamdulillah pada kegiatan pasca observasi ini sudah selesai, dan terima kasih kepada Bapak PP yang sudah membimbing saya serta rekan saya Ibu Nita Aryani. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Gofur. Baik, halo. Iya. Tes, ada suaranya? Iya. Ada Pak, tadi nggak ada. Mohon maaf jaringannya, Bu. Iya, jaringannya ada. Tapi mudah-mudahan direkamnya bagus ya, Bu. Tapi saya dengar suaranya gitu. Baik, terima kasih Bu Dina, Bu Nita yang sudah berbagi praktik hari ini, yaitu pasca observasi. Biarpun dalam suasana yang udah mau menjelang libur, tapi masih ke sekolah mengerjakan tugas membantu Bu Dinar ini. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bu. Terima kasih Bu Nita sudah Amin. membantu Bu Dinar sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Oke, itu saja Bu Dinar, terima kasih. Iya. Nanti videonya saya juga minta ya Bu Dinar ya. Iya. Tapi alhamdulillah tadi sudah bagus. Iya. Tinggal semangat terus, masih beberapa bulan lagi ya Bu Dinar tugasnya. Iya Pak. Itu saja, terima kasih Bu Dinar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.